Malam semakin larut, menyelimuti rumah sakit dengan selubung keheningan yang tebal. Gemuruh kota yang tak pernah tidur perlahan mereda, suara klakson mobil di jalanan depan rumah sakit kini hanya terdengar sesekali, seperti bisikan jauh dari dunia yang berbeda. Bahkan suara-suara hewan malam yang biasanya meramaikan pekatnya kegelapan pun berangsur menghilang, seolah ikut merasakan duka yang menggantung di udara. Koridor rumah sakit yang sepanjang hari ramai dengan langkah kaki tergesa para perawat, dokter, dan keluarga pasien kini lengang, menyisakan jejak bayangan panjang yang menari-nari di bawah temaram lampu. Di salah satu ruangan, keheningan terasa begitu pekat, seolah menelan setiap desah napas. Ruangan tempat Ira dirawat, kini diliputi kesunyian mencekam. Saking heningnya, suara detak jarum jam dinding yang sudah hampir menunjukkan tengah malam terdengar begitu keras, memecah kesunyian dengan irama monoton yang menggetarkan hati. Setiap detiknya terasa seperti palu godam yang menghantam, mengumumkan waktu yang semakin menipis. Ita dan Nadia sudah berdiri di samping ranjang tempat Ira terbaring lemah, wajahnya pucat pasi, napasnya dangkal. Ari duduk di antara mereka, matanya yang gelap seolah memancarkan kesedihan yang tak terhingga. Kedua gadis itu menggenggam tangan Ira erat, jemari mereka saling bertautan dengan rapuh, disertai isakan pilu dan air mata yang mengalir tanpa henti, membasahi pipi mereka, laksana hujan yang tak kunjung reda. Tiba-tiba, keheningan yang menyesakkan itu pecah ketika Ita tak kuasa menahan gejolak emosinya. Ia memeluk tubuh kakaknya itu, mendekapnya erat seolah ingin menahan Ira agar tak pergi. Tangisnya pecah menjadi isakan pilu, suaranya serak saat mencoba mengucapkan kata-kata. Maafkan aku Kak Ira. Gara-gara aku, akhirnya Kak Ira seperti ini, ujarnya terbata-bata, setiap kata terucap dengan penuh penyesalan yang mendalam. Ita merasa dadanya sesak oleh beban rasa bersalah yang tak tertahankan. Seandainya saja ia lebih hati-hati, seandainya saja ia tidak ceroboh, mungkin kakaknya tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Ira, dengan mata sayunya yang redup namun memancarkan ketenangan luar biasa, memandangi wajah adiknya yang basah oleh air mata. Senyum tipis terukir di bibirnya yang pucat. Kamu tidak usah minta maaf, Dek, katanya dengan suara lemah namun penuh ketulusan. Kamu tidak salah. Dan memang tidak ada yang perlu disalahkan dengan apa yang terjadi pada kakak. Ini semua adalah takdir kakak darinya. Ira mencoba menenangkan hati adiknya itu, membebaskan Ita dari belenggu rasa bersalah yang tak seharusnya ia pikul. Namun, Ita menggelengkan kepalanya kuat-kuat, tak mampu menerima ucapan kakaknya itu. Tapi tetap saja ini semua terjadi karena Kak Ira menyelamatkan Ita, bantahnya, suaranya masih bergetar. Ingatan akan kejadian itu berputar kembali di benaknya, sebuah insiden mengerikan di mana Ira tanpa ragu mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya yang hampir ditabrak. Ira tersenyum lembut, tangannya yang lemah terangkat untuk membelai pelan kepala Ita. Sudah kewajiban seorang kakak untuk menjaga dan melindungi adiknya, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri, ucapnya, suaranya semakin lirih namun kehangatannya terasa. Kakak sayang sama kamu, Dek. Kakak akan menyesal dan merasa bersalah seumur hidup, jika sampai terjadi apa-apa sama kamu di depan mata kakak, sedangkan kakak tidak berbuat apa-apa. Setiap kata yang keluar dari bibir Ira adalah bukti nyata akan cinta tak terbatas seorang kakak. Ia tak pernah sekalipun menyesali keputusannya, meski harus membayar mahal. Mendengar perkataan kakaknya yang begitu tulus, tangisan Ita semakin keras. Hatinya teriris, campur aduk antara rasa bersalah, kasih sayang, dan ketakutan akan kehilangan. Nadia yang berdiri di sampingnya ikut merasakan pilu. Ia mengusap punggung Ita, mencoba memberikan sedikit kekuatan,
meski air matanya sendiri tak berhenti menetes. Ira kemudian memalingkan pandangannya ke arah Nadia. "Makasih ya, Nadia," katanya dengan suara serak, "sudah mengantar Ari hari ini. Maafkan aku yang sudah membuatmu repot." Ada nada penyesalan samar dalam suaranya, seolah merasa tak enak karena telah merepotkan sahabatnya itu. Nadia segera menggelengkan kepalanya, air mata yang masih mengalir membasahi pipinya. "Kamu tidak merepotkanku, Ira." "Sama sekali tidak," jawabnya dengan suara terisak. Sudah seharusnya sahabat itu saling membantu. Ia memegang tangan Ira, genggamannya kuat dan penuh kehangatan persahabatan yang telah terjalin lama. Ira memandangi Ita dan Nadia bergantian, tatapannya penuh makna, seolah ada beban berat yang ingin ia sampaikan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang serius namun tetap dihiasi senyum tipis. Dengan suara yang lembut, Ira berkata, "Apa aku boleh minta tolong kepada kalian?" Ita dan Nadia saling berpandangan, ekspresi keheranan jelas terpancar di wajah mereka. Dengan air mata yang masih mengalir di pipinya, Ita akhirnya memberanikan diri berkata, "Memangnya Kak Ira mau minta tolong apa?" Ada sedikit nada ketakutan dalam suaranya, takut akan permintaan yang mungkin tak sanggup ia penuhi. Ira kemudian tersenyum. Senyumannya tertuju pada kekasih tunanetra tercintanya yang hanya duduk terdiam dari tadi. Ari tak bersuara, namun air mata di pipinya tak pernah berhenti mengalir, menunjukkan betapa hancur hatinya. Ira menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, lalu dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Ari adalah laki-laki yang paling saya cintai. Ia ibarat matahari yang menjadi penerang hidup saya. Sehingga rasanya terlalu sayang jika laki-laki sebaik ia kembali kesepian setelah kepergian saya." Kata-katanya lembut, namun menusuk hati semua yang mendengarnya. Ia ingin Ari tetap merasakan kebahagiaan, bahkan setelah ia tiada. Ira kemudian menatap Ita dan Nadia bergantian, senyumnya mengembang. "Jika nanti aku memang harus pergi," lanjutnya, matanya memancarkan harapan yang begitu besar, "maka tolong kalian jaga Ari untukku. Jangan biarkan ia sendirian menjalani semua ini." Mata Ita dan Nadia terbelalak dengan mulut yang menganga. Permintaan Ira sungguh di luar dugaan, begitu mengejutkan hingga mereka tak mampu berkata-kata. Ira tertawa kecil melihat ekspresi terkejut keduanya, seolah sedikit terhibur di tengah kesedihan. Ita, yang akhirnya berhasil menguasai dirinya, dengan terbata-bata lalu bertanya, "Kenapa harus kami berdua, Kak? Kenapa bukan Kak Nadia saja?" Suaranya dipenuhi kebingungan dan sedikit rasa tidak percaya. Dengan suara lembutnya, walau sedikit serak, Ira menjelaskan, "Karena aku tidak ingin Ari mendapatkan perempuan yang salah. Aku berharap Ari bisa menemukan perempuan yang tulus menyayangi dan mencintainya, dengan segala kekurangan serta keterbatasan yang ia miliki. Aku ingin Ari merasakan kebahagiaan meskipun bukan bersamaku." Ira menghela napas, tatapannya kini penuh keyakinan. "Dan aku percaya kalian adalah perempuan yang paling tepat untuk menemani Ari melanjutkan masa depannya. Karena dari tatapan mata kalian, aku yakin kalian memiliki perasaan yang sama kepada Ari, lebih dari sebatas sahabat, lebih dari sekedar calon kakak ipar." Pernyataan Ira menusuk langsung ke hati Ita dan Nadia. Keduanya menunduk, pipi mereka sedikit merona merah. Kata-kata Ira membongkar rahasia hati yang selama ini mereka pendam rapat-rapat, sebuah perasaan yang tak pernah berani mereka ungkapkan, bahkan pada diri sendiri. Keheningan yang tercipta setelah pernyataan Ira itu terasa begitu berat, namun tak berlangsung lama. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh suara yang mengerikan. Badan Ira kejang-kejang, napasnya mulai tersengal-sengal.
Matanya terbalik, tubuhnya menegang dan bergetar hebat. Alarm di samping ranjang mulai berbunyi nyaring, memecah kesunyian malam dengan suara panik. Ari, yang sedari tadi duduk di samping ranjang, menatap Ira dengan mata nanar, kini refleks menggenggam erat tangan kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Tangannya terasa dingin, namun Ari tak peduli. Ia hanya ingin merasakan kehangatan Ira untuk terakhir kalinya, memegang erat harapan yang kian menipis. Ira, kamu harus kuat, sayang. Tolong jangan tinggalkan aku, kumohon, jangan tinggalkan aku. Suaranya pecah, diselingi isakan yang tak bisa lagi ia bendung. Pikirannya kalut, seakan dunianya runtuh seketika. Di tengah perjuangan nafasnya, seulas senyuman tipis terukir di bibir Ira. Senyum itu, senyum yang selalu menenangkan hati Ari, kini terlihat begitu rapuh, begitu sendu. Matanya yang indah menatap Ari dengan penuh cinta, seolah ingin merekam setiap detail wajah kekasih tunanetra tercintanya itu untuk dibawa pergi. Dengan suara yang terputus-putus, nyaris tak terdengar, Ira berbisik, makasih untuk semuanya, sayang. Aku tidak akan pernah melupakanmu, dan semua yang telah kita lalui bersama. Tolong kamu jangan pernah lupakan aku ya, sayang. Setiap kata terasa berat keluar dari tenggorokannya yang tersekat, namun syarat akan makna dan cinta yang tak terhingga. Ita dan Nadia, yang berdiri di seberang ranjang, tak kuasa menahan tangis. Air mata membanjiri pipi mereka saat mereka ikut menggenggam tangan Ira yang dingin dan semakin lemah. Ira, panggil Nadia keras, suaranya tercekat isakan. Tolong bertahan, Kak Ira. Kak Ira pasti bisa. Tambah Ita, suaranya pun tak kalah bergetar. Mereka mencoba menyalurkan kekuatan, seolah dengan sentuhan itu, mereka bisa menahan Ira agar tidak pergi, agar tetap berada di antara mereka. Ibu Ira, seorang wanita parubaya yang selalu terlihat tegar, berdiri di samping anak gadisnya itu. Jemarinya yang lembut membelai kepala Ira, mengusap helai-helai rambutnya dengan penuh kasih sayang. Air mata membanjiri pipinya, mengalir tanpa henti, meskipun beliau berusaha keras menahan isakan agar tidak terdengar. Hatinya hancur berkeping-keping, menyaksikan buah hatinya berjuang di ambang batas, namun ia tak ingin menambah beban putrinya dengan tangisan pilu. Sedangkan ayahnya, sosok yang selama ini menjadi tiang kekuatan keluarga, langsung membungkukkan badannya. Dengan suara yang berbisik lembut, penuh ketenangan yang luar biasa di tengah badai emosi, beliau mendekatkan mulutnya ke telinga putri sulungnya itu. Nak, kuatkanlah hatimu mengucapkan, La ilaha illallah. Ayahnya menuntunnya membaca kalimat tauhid, untuk perjalanan Ira menuju kedamaian abadi. Dengan nafas yang semakin terputus-putus, Ira awalnya sangat kesusahan. Bibirnya bergetar, kekuatannya nyaris habis. Namun, ada tekad yang membara di matanya, sebuah kekuatan terakhir yang muncul entah dari mana. Dan setelah berjuang dengan segenap tenaga, mengerahkan sisa-sisa daya hidupnya, akhirnya Ira berhasil mengucapkan kalimat tauhid itu dengan sempurna. La ilaha illallah. Suara lirih itu meski hampir tak terdengar, memenuhi ruangan dengan kedamaian yang mendalam, seolah malaikat pun turut menyaksikan perjuangan terakhirnya. Dan tak lama kemudian, tubuh Ira akhirnya terkulai. Genggaman tangannya melemah, dan matanya terpejam. Nafasnya berhenti. Ira telah pergi. Namun, di bibirnya masih terukir seulas senyuman tipis. Senyuman damai yang menandakan betapa tenangnya hati dan perasaannya saat itu, seolah ia telah menemukan kedamaian abadi yang ia cari. Ira, sang disabilitas daksa yang selalu memancarkan aura positif, yang tak pernah sekalipun mengeluh tentang keterbatasannya,
yang selalu menyapa dunia dengan senyuman manisnya, kini telah pergi untuk selama-lamanya. Kepergiannya meninggalkan lubang menganga di hati setiap orang yang mengenalnya, terutama bagi Ari yang merasa separuh jiwanya ikut terenggut. Ari tak kuasa membendung air matanya lagi. Raungan pilu keluar dari kerongkongannya, meraung-raung keras terisak, memanggil-manggil nama kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Ira, Ira, jangan tinggalkan aku. Ira, ia memeluk tubuh kekasihnya itu yang sudah terbujur kaku, dingin, dan tak lagi bernyawa. Pelukannya erat, seakan-akan ia ingin menahan Ira agar tidak pergi, seakan-akan ia telah kehilangan separuh dari jiwanya, separuh dari alasan hidupnya. Dunia Ari terasa gelap, hampa, tanpa kehadiran Ira di sisinya. Ita dan Nadia, yang tak kuasa melihat kesedihan dan kehilangan Ari yang begitu mendalam, segera mendekat. Masing-masing memegang bahu Ari, mengangkatnya perlahan dari pelukan terakhirnya pada tubuh Ira. Nadia lalu memeluk Ari, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Dengan suara lembutnya yang masih terisak, ia berbisik di telinga Ari, "Sayang, Ira akan sedih jika melihat kamu seperti ini. Ia ingin kamu kuat untuk melanjutkan hidupmu." Ita pun ikut memeluk Ari, mengelus-ngelus bahunya dengan penuh pengertian. "Kak Ari, jangan sedih terus-menerus. Kak Ari tidak sendirian menghadapi semua ini. Kami janji akan menjaga Kak Ari, seperti apa yang diminta oleh Kak Ira. Kami akan selalu ada untuk Kak Ari," katanya, suaranya sedikit bergetar namun penuh keyakinan. Kata-kata mereka, meskipun sederhana, mulai menembus dinding kesedihan yang mengelilingi Ari, menawarkan sedikit cahaya di tengah kegelapan. Suasana ruangan yang tadinya dipenuhi oleh raungan tangis kehilangan, isakan pilu, dan bisikan duka, tiba-tiba berubah menjadi hening yang menenangkan. Ibu dan ayah Ira ikut bergabung dalam pelukan, merangkul calon menantu mereka itu. Air mata mereka masih mengalir, namun senyum tipis, senyum keikhlasan, mulai terukir di bibir keduanya. Mereka membisikkan kata-kata penyemangat, tentang kekuatan, tentang takdir, tentang cinta yang abadi yang akan selalu menyatukan mereka. Tangis Ari yang tadi begitu pecah, perlahan-lahan menurun menjadi isakan yang lebih pelan, lalu akhirnya tidak terdengar sama sekali. Ruangan itu kembali diselimuti keheningan, namun kali ini adalah keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang mencekam karena penantian, melainkan keheningan yang mendalam, keheningan yang dipenuhi dengan rasa kehilangan yang tak terhingga, namun juga dengan penerimaan dan kedamaian yang baru saja datang setelah kepergian Ira. Sebuah keheningan total, yang menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah perjuangan, dan dimulainya sebuah perjalanan baru bagi mereka yang ditinggalkan.